Shalom. Selamat pagi sidang dalam Tuhan Yesus yang di tempat ini maupun yang di rumah. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nama Tuhan, puji akan kebesaran namanya dengan pujian segala langit penuh. Mari sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan ibadah raya pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca nas pembimbing yang pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14. Jika sidang jemaat sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat 12, sidang jemaat ayat selanjutnya, demikian seterusnya. Terakhir kita akan bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 12, demikian kata firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetap hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan penjabarannya yang akan dibawakan hambanya sebentar. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan masuk di dalam syukur dan doa pengampunan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama diberikan waktu kepada Tuhan untuk menaikkan doa syukur kita dengan memuji nama Tuhan berkat kemurahan-Mu.
berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kami boleh dikumpulkan di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing untuk boleh bersama-sama Tuhan menyerahkan keberadaan kami masing-masing di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pagi hari ini kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan segala keberadaan kami masing-masing, kami masih bersyukur Tuhan. Walaupun pada hari ini kami di dalam kelemahan, walaupun pada pagi hari ini kami di dalam kedukaan, walaupun pada pagi hari ini kami di dalam kecewa, namun Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dengan semua keberadaan kami masing-masing, kami mampu Tuhan bersyukur di hadapan-Mu. Kami mampu Tuhan mengatakan Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, di sepanjang kehidupan yang kami sudah lalui, banyak hal yang tak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang tidak menjadi surat terbuka Tuhan bagi orang banyak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kehidupan kami, ampuni keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bermazmur pada pagi hari ini. Mazmur 44 ayat 10. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang benci kami mengadakan perampokan. Kita angkat satu pujian, Hosana, Hosana. masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini ada gerakan 1000. Silakan sidang jemaat untuk mempersiapkannya sambil persembahan dijalankan. Kita angkat pujian tabur waktu pagi. Sidang jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini ketika kami boleh diizinkan kembali, diberi kesempatan untuk kami boleh mengembalikan berkat yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Baik itu mulai anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa dalam surga. Bila persembahan yang boleh kami hantarkan di hadapan-Mu ini Tuhan, boleh berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga terus menyerahkan untuk mereka yang saat ini mengelola akan persembahan ini. Bila Engkau beri mereka roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dijabarkan oleh Gembala Sidang Bapak Yepta Urip Santoso. Untuk menyambutnya kita angkat pujian, kusaksikan Engkau baik ya Tuhanku. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa sebelum kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Gembala kami yang baik, yang senantiasa menyertai langkah demi langkah perjalanan kehidupan kami. Dikala kami senang, dikala kami susah, dikala kami menghadapi berbagai tantangan, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melalui semua hal yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hati kami sungguh penuh rasa syukur yang kami ingin naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Serta kami ingin terus hidup menyenangkan hati Tuhan dengan dengar-dengaran serta mentaati akan firman-Mu. Karena itu kiranya sementara firman-Mu disampaikan kepada kami, Roh-Mu bekerja, menjamah dan memberi kuasa atas pendengaran kami, atas pikiran kami dan hati kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh bekerja, membawa kami semakin diperbaharui dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Engkau dan hidup
menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Kini berfirmanlah ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyampaikan, sebab kami pun telah sedia lagi untuk menerimanya. Dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Di tengah-tengah pergumulan kita yang masih belum tuntas oleh pengaruh COVID-19, namun kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ya, sehingga kita terus berada dalam kebaikan-kebaikannya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuka satu bagian firman Allah serta merenungkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 22. Saya akan membaca bagi jemaat sekalian dua ayat firman ini yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 14, 21, 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu harga yang harus dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus masuk ke kota Antiokhia, maka di sana didapati banyak murid-muridnya yang percaya kepada Yesus. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada para murid-muridnya itu, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, Rasul Paulus menghendaki supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan hal yang kedua, iman mereka itulah yang akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, iman yang membawa mereka masuk ke dalam kerajaan Allah itu ternyata harus disertai dengan kesiapan diri untuk membayar harga. Ketekunan iman itu kadang-kadang harus dilakukan di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan persoalan. Karena itulah mereka harus siap untuk membayar harga sebagai konsekuensi keteguhan iman yang akan membawa mereka kepada kerajaan Allah itu. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mau mengajak mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri, ya, menikah, saya katakan sama dia, mau nggak menderita dengan saya? Sebenarnya tembakan seperti ini akan susah untuk diterima, ya, oleh seorang perempuan. Kenapa? Ya, biasanya seorang perempuan itu akan mengiyakan
seorang laki yang mengajak untuk menikah atau berumah tangga ketika laki-laki itu bisa memberi jaminan hidup senang. Biasanya hal yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menerima ajakan laki-laki dari pihak perempuan itu adalah apa? Ketika laki-laki itu mungkin punya penghasilan yang banyak, punya pekerjaan yang mentereng, punya kedudukan yang tinggi, punya warisan kekayaan yang banyak. Hal-hal itu bisa dipakai sebagai dasar untuk seorang perempuan menerima laki-laki. Jadi sebenarnya kecil sekali ketika seorang laki-laki menawarkan penderitaan dan perempuan itu menerimanya. Tetapi itulah kekurangan istri saya. Dia mau menerima penderitaan itu kan. Hal yang aneh. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kenapa saya menawarkan penderitaan? Ya, saya tidak tahu perjalanan hidup saya, terlebih sebagai hamba Tuhan. Tuhan bisa menempatkan saya di mana saja. Di tempat yang enak, yang baik, bisa juga ditempatkan yang susah. Kalau pasangan kita siap untuk senang, tapi tidak siap untuk menderita, ini bahaya. Tetapi kebanyakan seperti itulah. Seperti istrinya Ayub. Ketika Ayub dalam kondisi yang kaya raya, badannya sehat, banyak orang terus hidup dalam kebersamaan dengan Ayub, istrinya terus menerima keberadaan Ayub, mencintai, mendukung, selalu bersama-sama dengan Ayub. Tapi ketika Ayub dalam posisi berubah menjadi sangat miskin, borokan, orang-orang sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, apa yang dilakukan istrinya? Mengutuk. Itu artinya bahwa dia siap untuk senang, tapi tidak siap untuk menderita bersama dengan pasangannya. Mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, meminang kita dengan kesiapan diri untuk membawa kita kepada kerajaannya, hidup kekal. Tetapi untuk sampai kepada apa yang disediakan oleh Tuhan, Tuhan pun tidak menjamin untuk kita selalu berada dalam kondisi yang senang. Bahkan Yesus menawarkan apa? Salib. Siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib. Salib itu bicara penderitaan, bicara mengenai kesusahan. Dan banyak orang yang tidak bersedia untuk hal itu. Banyak orang yang senangnya diberkati, selalu terbayang untuk ikut Yesus itu karena apa? Karena Yesus menjamin hidup berkelimpahan, hidup dalam kesenangan, jauh dari sakit penyakit, sukses, berhasil. Itulah yang selalu menjadi pengharapan kebanyakan orang percaya. Inginnya hidup senang, tetapi tidak siap pikul salib. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus sesuai dengan ayat firman yang sudah kita baca ini, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengalami kesengsaraan. Dan hal itu bisa menjadikan banyak orang tidak siap untuk membayar harga sebagai konsekuensi terhadap keteguhan imannya kepada Tuhan. Yang diharapkan adalah mujizat, tapi ternyata
Yesus tidak selalu menawarkan mujizat. Kadang-kadang juga kita dituntut untuk pikul salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan sebagai konsekuensi iman kita kepada Tuhan, kita menanggungnya dengan ringan, ya. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berat, lalu kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika penderitaan karena iman itu terjadi tengah hidup kita. Yang pertama, penderitaan di dunia yang kita hadapi karena iman itu tidak seberat penderitaan yang akan dialami pada waktu kekekalan itu terjadi dalam hidup kita. Kita beriman kepada Yesus, dimungkinkan untuk kita mengalami penderitaan. Tapi ketika kita menyangkal iman kita kepada Tuhan, itu pun akan membawa kepada penderitaan. Penderitaan karena iman kepada Tuhan tidak seberapa dibandingkan dengan beratnya penderitaan yang dialami karena menyangkal iman kepada Tuhan. Mari kita baca bersama ayatnya. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17-18. 2 Korintus pasal 4 17-18. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Rasul Paulus mengatakan di awal ayat 17 itu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya. Paulus itu menghadapi penderitaan sangat luar biasa. Ya, sebenarnya menurut ukuran manusia itu bukan penderitaan ringan, penderitaan yang sangat berat. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 11, ya, tentang macam-macam penderitaan yang dia alami karena nama Yesus, karena dia melaksanakan pelayanan bagi Yesus sesuai dengan panggilannya, ya. Di antaranya adalah apa? Dia pernah mengalami disesah sampai 5 kali. 1 kalinya disesah itu 40 kurang 1 alias 39. 39 itu baru sekali, tapi dialami 5 kali. Berarti 39 kali 5 kali berapa? 295 pukulan. Karena iman kepada Yesus, dia sampai menanggung 295 kali pukulan. Wah, kalau kita menghadapi itu bagaimana? Udah bonyok kan? Udah hancur-hancuran. Dan 3 kali dia didera. 1 kali dia dilempari batu, bukan dilempar batu, tapi dilempari batu, artinya batunya berulang-ulang dilemparkan kepada dia. Bayangkan, itu hanya sebagian penderitaan yang dia alami. Belum lagi dia harus masuk ke penjara, dia harus difitnah dan berbagai macam penderitaan yang lain. Tetapi Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu disebutnya sebagai penderitaan ringan. Aneh, ya. Kadang-kadang kita belum seberapa dibandingkan penderitaan Paulus, kan? Ya. Hanya dikucilkan, hanya mungkin nggak dipromosikan di tempat pekerjaan,
Atau mungkin kita dibenci sama tetangga, atau mungkin kita susah mendapatkan kontrakan sebagai tempat tinggal. Sudah apa? Sudah terasa berat, ya. Paulus menganggap penderitaan dialami sebagai penderitaan ringan. Kenapa bisa menganggap penderitaannya sebagai penderitaan ringan? Oleh karena dia membandingkan penderitaan yang harus dialami kalau saja dia menyangkal iman kepada Yesus Kristus. Mari kita sejenak melihat satu ayat sebagai perbandingan sebelum kita akan lanjutkan merenungkan 2 Korintus 4 tadi, ya. Lukas 16. Lukas 16. Lukas pasal 16, 23 sampai 24. Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal yang ke-16, 23, 24. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku perhatikan sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, didapati di sini ada orang kaya yang mati lalu dikubur, dan di alam maut dia mengalami kesengsaraan, dan dia mengatakan tentang kualitas kesengsaraan yang dialami, yaitu di bagian terakhir, sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada suatu penekanan di sana, sangat kesakitan. Artinya ini bukan penderitaan ringan, penderitaan yang luar biasa, sehingga setetes air pun begitu berharga untuk bisa sedikit membasahi tenggorokannya yang sedang kehausan, oleh karena begitu panasnya dia oleh nyala api yang membakar dirinya. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus membandingkan penderitaan yang dialami di dunia itu nggak seberapa. Kenapa? Oleh karena dia membandingkan bagaimana ketika seseorang tidak beriman kepada Yesus, menyangkal imannya kepada Yesus, meninggalkan akan Yesus, dia akan mengalami seperti yang dialami oleh orang kaya yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bapak dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang kaya itu, dia sampai minta belas kasihan. Bapak Abraham, kasihanilah aku, ya, suruhlah Lazarus. Tetapi tak satu pun permohonannya dikabulkan. Sudah menderita tapi tidak dipedulikan. Itu artinya penderitaannya bertambah lagi. Jadi apa yang dialami Paulus, walaupun dia disesah, walaupun didera, walaupun dilempari batu, tidak seberapa. Apalagi dibandingkan di sana tentang kesengsaraannya itu, di Korintus 4 ayat 18 dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang kelihatan dan tidak kelihatan ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu penderitaan itu. Penderitaan yang dilihat ketika di dunia ini, yang ditanggung dirasa, itu sifatnya sementara.
Sebaliknya ada penderitaan yang tidak kelihatan, yang nanti baru akan dialami setelah kita masuk ke sana. Penderitaan di sana adalah penderitaan kekal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau manusia itu hidup mungkin sebut 80 tahun, dia dari sejak 0 tahun sampai 80 tahun kita menderita karena iman demi Tuhan. Walaupun tidak mungkin itu kan terjadi, ya, karena tidak mungkin masih 0 tahun sudah beriman ya kepada Yesus kan, ya. Tetapi kalaupun itu terjadi dari 0 tahun sampai 80 tahun menderita terus demi nama Tuhan, tetap saja penderitaannya itu sementara, terbatas, hanya 80 tahun. Tapi penderitaan di alam maut, penderitaan kekal. Dan ini yang menjadikan kenapa penderitaan di dunia ini ringan. Karena ada batas waktunya. Kalau di sana nggak ada batas waktunya, mau minta tolong kepada siapapun tidak akan pernah terkabulkan. Mau bergeser mencari tempat yang berkurang penderitaan tidak akan pernah didapatkan. Mau minta pengurangan hukuman dalam jangka waktunya, itu pun nggak akan pernah terjadi. Ini harus kita pahami, ya. Makanya semenderita apapun kita di dunia ini atas nama Tuhan, kita harus menilai bahwa itu adalah penderitaan ringan dibandingkan ketika kita harus menderita karena menyangkal nama Yesus dalam iman kepadanya, ya. Itu yang pertama, ya. Pemahaman kita yang harus kita miliki. Yang kedua, masih di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 tadi, ya. Yaitu kesengsaraan yang kita alami mengerjakan kemuliaan kekal. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di balik penderitaan ternyata ada kemuliaan. Penderitaan tidak akan membawa kita kepada kesengsaraan, tetapi sebaliknya akan membawa kita kepada kemuliaan. Semakin besar penderitaan yang kita alami demi nama Yesus, semakin besar kemuliaan yang akan kita terima. Banyak hal yang menjadikan seseorang itu dinilai memiliki kemuliaan, yaitu orang kaya biasanya akan dimuliakan karena kekayaan yang dimiliki. Orang yang berkedudukan tinggi, kedudukannya itu akan membawa kemuliaan bagi dia. Orang yang berprestasi, prestasinya akan membawa kemuliaan bagi dia. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, sebesar apapun kemuliaan di dunia ini tidak akan pernah menandingi kemuliaan yang akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang teguh dalam iman kepada Yesus. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itulah kata firman Tuhan. Saya kira salah satu orang yang sangat mulia itu adalah Salomo. Salomo dia berposisi sebagai seorang raja. Kedudukannya cukup mulia. Dia juga sebagai seorang yang sangat kaya raya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada orang yang lebih kaya daripada dia sebelum dan sesudahnya dia. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui sebesar apa kekayaannya, silahkan baca dalam Alkitab. Luar biasa. Tidak akan pernah ada orang yang menandingi kekayaan Salomo. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kekayaannya membuat dia bisa dimuliakan. Dari kepintaran atau hikmatnya melebihi daripada manusia yang lain. Sampai raja-raja pun datang, ya, kepada Salomo hanya untuk apa? Untuk menyaksikan tentang benar tidaknya
hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu. Jadi dalam segala hal Salomo pantas untuk dimuliakan. Bahkan Yesus sendiri pernah memakai Salomo sebagai salah satu ilustrasi ketika dia bicara mengenai Matius pasal 6 dalam hal kekhawatiran, dalam hal bunga bakung yang didandani, bahwa kemegahan dandanan Salomo diangkat di sana oleh Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa dari dandanannya pun Salomo layak untuk dimuliakan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semulia-mulianya manusia di dunia ini tidak akan pernah semulia orang yang mendapatkan kemuliaan kekal oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Bapak dan kasih oleh Tuhan, semakin besar penderitaan yang kita alami, itu semakin besar pula ukuran kemuliaan yang akan kita terima. Jadi ketika mungkin penderitaan kita karena nama Tuhan semakin hari semakin bertambah, sambutlah dengan syukur, sambutlah dengan sukacita. Kenapa? Karena kemuliaan yang akan kita terima pun akan lebih besar bagi kita. Amin. Luar biasa. Itu janji firman-Nya bagi kita. Kalau kita tidak menderita, minta penderitaan supaya kita dimuliakan. Ya. Itu yang kedua, tentang pemahaman ketika kita menerima dan menyikapi penderitaan yang ada pada kita. Yang ketiga, pengorbanan kita tidak akan sebanding dengan pengorbanan Yesus. Karena penderitaan akhirnya banyak hal yang kita korbankan sebagai harga yang harus dibayar. Tapi sebenarnya sebesar apapun bayaran kita demi iman kepada Yesus, tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan dan penderitaan Yesus untuk diri kita. Kita tidak akan pernah bisa membayar lunas apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus kepada diri kita. Tapi acap kali kita ini kan kalau sudah banyak pengorbanan bagi Tuhan, ya, itu menjadi alasan bagi kita untuk menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah banyak berdoa, aku sudah tekun baca firman Tuhan, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah terlibat pelayanan, dan karena nama Engkau aku mengalami ini, mengalami dan sebagainya. Tetapi kenapa Engkau biarkan aku menghadapi ini? Kenapa Engkau tidak mendengar doaku? Dan seterusnya. Seakan-akan apa yang kita berikan kepada Tuhan sebagai konsekuensi iman kita kepadanya itu begitu besar. Seakan-akan sudah lunas atas apa yang dikerjakan Yesus kepada diri kita, sehingga Tuhan berhutang atas diri kita dan kita layak untuk menuntut kepadanya. Pada akhirnya apa? Kita pun lemah, kendor, tinggalkan Tuhan, ya, beralih kepada kepercayaan lain, lalu mengatakan Yesus bukan pribadi yang berkuasa, bukan pribadi yang mengerti, bukan pribadi yang peduli atas saya. Buktinya saya sudah banyak hal lakukan kepada Tuhan, tetapi Tuhan gak pernah memperhitungkan akan hal itu. Tidak. Bapak ini kasih Tuhan, sebelum kita melakukan sesuatu apapun bagi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu, yaitu pengorbanan untuk keselamatan diri kita, yang jauh lebih berharga dari apapun yang kita berikan kepada Dia. Karena itu ada satu pujian yang refnya mengatakan, Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku. Ya, itu saya renungkan sangat luar biasa. Ya, kita tidak bisa bermegah, kita tidak bisa berbangga diri kepada Tuhan seakan-akan kita sudah banyak berbuat bagi Tuhan. Ya, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita harusnya melenyapkan semua kebanggaan apapun yang ada pada diri kita. Begitu pula hanya dengan apa yang kita berikan kepada Dia. Yang keempat, terakhir, ya, pemahaman apa yang harus kita miliki ketika
penderitaan atau kesengsaraan kita alami karena nama Tuhan, yaitu apa yang kita korbankan tidak akan hilang. Apa yang kita korbankan demi iman kepada Yesus tidak akan pernah hilang. Matius 10:39. Matius 10:39. Mari kita baca bersama-sama ya. Barangkali ada yang sedang dikipas-kipas sama si penidur ya, supaya kita bangun lagi ya dengan membaca firman Tuhan. Matius 10:39 ya. Kita baca 1, 2 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wah, ayat yang sangat luar biasa. Ini prinsip kerajaan Allah yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, bahkan harus kita lakukan. Dikatakan di sana, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa rela untuk kehilangan nyawa demi iman kepada Yesus, itulah yang akan membuat nyawanya diselamatkan. Dia akan memperoleh nyawanya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya ternyata harus terlebih dahulu kita rela kehilangan sesuatu bagi Tuhan. Dan apa yang hilang dari diri kita untuk Tuhan ternyata tidak akan hilang, karena Tuhan akan berikan justru kepada diri kita. Ini harus dipahami ya bagi kita. Kalau Bapak Ibu ingin menerima sesuatu dari Tuhan, harus rela kehilangan sesuatu itu bagi Tuhan ya. Tapi kan kita seringkali tidak seperti itu. Kita justru menggenggam erat, jangan sampai lepas walaupun Tuhan meminta. Apa yang haknya Tuhan pun digenggam erat, tidak mau melepas. Apa haknya Tuhan? 1/10 itu haknya Tuhan, tapi kita nggak mau melepas. Tapi itulah rahasianya kenapa kita nggak mendapat, karena kita nggak mau melepas demi Tuhan. Banyak alasan untuk hal itu kan. Tetapi perhatikan di sana, ketika apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah mau berhutang budi sama kita. Tetapi Tuhan akan memberikan bahkan lebih besar dari apa yang kita berikan. Satu ayat berikutnya, mari kita lihat untuk memperjelas akan ayat ini ya. Markus 10:29-30. Markus pasal 10 ya. Markus pasal 10:29-30. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian. Markus 10:29-30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Rumah, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak ladang, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal ya. Jadi sebenarnya ayat ini berulang-ulang ya, dengan bahasa yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Kurang lebih seperti sama ya, bahwa apa yang kita berikan, kita korbankan kepada Tuhan tidak akan pernah hilang, bahkan akan kembali. Kemungkinan besar tidak sama, malah berlipat kali ganda.
Bapak Ibu, ada seorang namanya Hana. Hana disebut sebagai orang yang mandul. Dan karena kemandulannya, dia pun seringkali disakiti oleh madunya, Penina. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan supaya kepadanya dikaruniakan buah hati atau anak, dan Tuhan mengabulkannya. Ketika dia diberikan anak itu, dikemanakan anak itu? Diserahkan kembali kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai sebagai apa, terserah, diserahkan kepada Tuhan. Apakah setelah itu dia tidak punya anak? Dia seharusnya punya alasan, ini anak satu-satunya, perjuanganku berat untuk mendapatkan anak ini. Kalau aku lepas, bagaimana? Nanti saya gak punya anak, masa tua saya bagaimana? Tapi dia tidak khawatir dengan hal itu. Dia berikan anak yang dia gumuli bertahun-tahun itu kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan beri 5 anak lagi. 3 laki-laki, 2 perempuan. Luar biasa. Ya. Sebelumnya mandul dan dikasih 1, yang 1 diberikan, dilepaskan, dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan, dan akhirnya dia tidak menjadi orang yang tidak punya anak, malah diberkati menjadi punya anak 5. Jadi rumus ekonomi kerajaan Allah itu penting untuk kita pahami dan lakukan. Seringkali kita anak Tuhan tapi dalam menghadapi kehidupan tidak pakai rumus kerajaan Allah. Janda di Sarfat, dia punya hanya sekali makan, yaitu segenggam tepung, sedikit minyak. Setelah masak, sekali makan bersama anaknya, habis dan matilah. Tapi datanglah Nabi Tuhan Elia meminta supaya tepung dan minyak itu diolah dan diberikan kepada Nabi Allah. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, dia tidak menggenggam erat apa yang dimilikinya, dia lepaskan itu, dia berikan kepada Nabi Allah itu, supaya Nabi Allah terus hidup terpelihara, bahkan akhirnya terus dapat melaksanakan panggilannya sebagai pemberita firman Allah. Bapak ini kasih Tuhan, setelah itu janda di Sarfat kekurangan? Tidak. Tuhan beri tiap hari sampai 3,5 tahun tidak pernah kekurangan. Mulainya dari mana? Melepaskan apa yang dia punya. Penting Bapak Ibu. Mari saya ingin ngajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dipercaya oleh berkat-berkat Tuhan, ya, lepaskan apa yang Tuhan minta. Apa yang kita korbankan bagi Tuhan tidak akan pernah hilang, bahkan akan bisa kembali lagi. Kalau Bapak Ibu baca kitab Hagai, ya, mengerikan sekali kehidupan ekonomi orang-orang di zaman Hagai, ya. Tuhan mengatakan, kamu menabur banyak tapi menuai sedikit, kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu berpakaian tapi tetap kedinginan, kamu membawa pulang hasil panenmu, tapi seperti disimpan di pundi-pundi yang berlubang, lolos, tidak pernah tertumpuk, tidak pernah menjadi jaminan. Dan Tuhan mengatakan, kenapa itu terjadi? Karena kamu sibuk dengan urusanmu dan membiarkan rumah Tuhan sebagai reruntuhan. Artinya apa? Mereka terus mendekap erat apa-apa yang menjadi penghasilannya untuk kepentingan diri. Mereka mengabaikan akan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mau berkorban bagi Tuhan. Mereka tidak mau melepaskan apa yang pada mereka bagi Tuhan. Itu akhirnya mereka kekurangan terus. Tapi Bapak yang kasih Tuhan, pada akhirnya di Hagai pasal terakhir, mereka pun bertobat. Mereka mengubah pola hidupnya. Mereka mulai memperhatikan rumah Tuhan.
Mereka mulai memperhatikan persekutuannya dengan Tuhan, dan sejak saat itu mereka pun diberkati dengan apa? Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan menurunkan hujan bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah lagi kelaparan. Mereka tidak pernah lagi menyimpan tapi lolos. Sebelum yang disimpan ini habis, Tuhan sudah memberi lagi. Sebelum habis, Tuhan memberi lagi. Ya, itu kitab Hagai. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita korbankan bagi Tuhan tidak akan pernah hilang. Justru itu akan menjadi investasi di kerajaan Allah yang Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi kita. Amin. Ya, mari Bapak yang dikasihi Tuhan, sungguh jalan hidup jangan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan warga kerajaan Allah yang memakai prinsip-prinsip hidup itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturan kerajaan Tuhan, supaya apa? Penggenapan kuasa dan keberkatan kerajaan Allah itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Coba dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tetap tekun, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi berbagai penderitaan, menanggung salib. Ada salib yang begitu berat besar, tapi juga ada salib yang mungkin ringan. Tapi apapun itu kita sambut dengan sukacita, bahkan kita nikmati itu semua dengan rasa syukur. Kenapa? Karena penderitaan akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Semakin besar penderitaan karena nama Tuhan, semakin besar kemuliaan yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita menaikkan pujian dari nama Yesus terus bersuara, nomor 274, keagungan Tuhan. Terpesona ke
Tuhan, sejenak Engkau anugerahkan kesempatan untuk berdiam diri dan membiarkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami oleh firman-Mu. Kami harus mengakui bahwa kami jauh dari pemahaman dan ketaatan terhadap firman yang sudah kami dengar. Karena itu kiranya Roh-Mu yang sudah berbicara kepada kami, menolong kami, untuk kami rela dan sukacita menanggung segala konsekuensi sebagai harga yang harus kami bayar demi iman kepada Engkau ya Tuhan. Tidak mudah untuk hal itu, namun kami yakin Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kuasa kepada kami, sehingga sampai kepada kesudahannya kami menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, yang disertai dengan ketaatan dalam segala perintah-perintahnya. Walaupun untuk hal itu kami harus menanggung banyak penderitaan atau kesengsaraan, namun kami bersyukur karena apapun yang kami korbankan demi Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah hilang. Tuhan akan mengembalikannya. Bahkan semakin besar penderitaan karena nama Engkau, semakin besar pula kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Terima kasih. Teguhkan kembali iman kami di atas pengaruh firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kini kami mau serahkan kepada Engkau untuk keberadaan kami semua bersama dengan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, dengan segala pergumulan yang saat ini kami hadapi, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan karena tantangan iman, yaitu sikap orang-orang yang tidak menyukai bahkan menentang akan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menyikapi itu semua dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan, tunduk dan tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah terlewatkan dari kepedulian-Mu atas kami. Engkau yang akan menopang, Engkau yang akan menolong, bahkan akan anugerahkan kemenangan bagi kami, yang akan membawa kami dapat melewati segala kesulitan, persoalan karena iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepadamu untuk jemaat-Mu yang bergumul mendapatkan pekerjaan. Di tengah-tengah banyaknya orang yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan, atau bahkan kondisi pekerjaannya terganggu oleh karena kebijakan-kebijakan baru menyesuaikan situasi pandemi yang ada. Tuhan kiranya menolong kami semua, supaya setiap kami mendapatkan pekerjaan, memiliki pekerjaan yang di dalamnya kami pakai untuk mengaktualisasi diri, membawa keberkatan bagi orang, dan bahkan menjadi sarana untuk Tuhan dipermuliakan, serta pekerjaan serta usaha kami pun dipakai untuk mengalirkan berkat-berkat-Mu atas kami. Biarkan kami menjalani setiap kami bekerja, menghadapi kondisi perekonomian kami, menata keuangan kami dengan prinsip ekonomi kerajaan Allah. Karena itulah yang akan mendatangkan kuasa dan penggenapan keberkatan melimpah daripada-Mu atas kehidupan kami. Dan Bapa di surga, kami bawa kepada Engkau untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam proses pengobatan dan pemulihan karena kesehatannya. Baik untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Bapak Susan Krismawan, untuk anak Azriel, maupun untuk Ibu Titi Saimimah, untuk Bunga Sefran. Bahkan sekiranya Engkau dapati juga jemaat-Mu ada yang sakit di luar pengetahuan hamba-Mu, kami bawa sekaliannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, dan pertolongan-Mu atas mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan, baik melalui doa, iman, dan pengharapan kepada Tuhan, maupun juga melalui penanganan medis, di mana pengobatan dan pengobatan mereka jalani diberkati oleh Tuhan,
Sehingga itu semua menjadi sarana pemulihan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka akan kembali sehat dan bersama-sama dengan kami bersorak, memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu lewat ibadah di rumah Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk kondisi pandemi di tengah-tengah bangsa ini yang secara berangsur menjadi lebih baik lagi. Kini kota di mana kami tinggal sudah sampai kepada PPKM level 1. Dan ini adalah keadaan yang selama ini kami rindukan dan kami doakan kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pun akan melanjutkan pertolongannya atas bangsa ini, sehingga pada akhirnya COVID akan tuntas, tidak lagi ada di tengah-tengah bangsa negara kami, yang pada akhirnya pula akan membawa keleluasaan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja dan melakukan berbagai macam aktivitas. Karena itu kami menopang dalam doa permohonan kepada Tuhan untuk pemerintah kami di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh aparat pemerintah yang ada di bawahnya, tingkat menteri, tingkat gubernur sampai RW dan RT yang ada di berbagai pulau, provinsi, daerah yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Mereka semua diberi hikmat, diberikan hati bijaksana, disertai dalam mereka melaksanakan tugas kepemerintahannya, supaya melalui mereka kami semua masyarakat Indonesia menuju kepada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana, khususnya di Batu Malang. Beberapa hari lalu ada bencana banjir bandang, dan itu membawa korban, baik yang meninggal maupun yang mengalami kerugian secara ekonomi oleh karena rumah-rumah mereka rusak. Kiranya kehadiran-Mu nyata atas mereka dan menolong mereka melalui pihak-pihak terkait, untuk mereka pun segera mendapatkan kelegaan di balik musibah yang mereka hadapi. Begitu pula sekiranya Kau dapati ada masyarakat Indonesia yang lain yang sedang menghadapi berbagai macam musibah atau bencana alam, kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan Tuhan, yang dimana Injil Tuhan diberitakan di berbagai tempat, orang-orang percaya digembalakan, dibimbing, dimuridkan menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman kepada Tuhan, dan bahkan dipersiapkan sebagai utusan-utusan untuk melaksanakan dirinya sebagai saksi Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati, baik yang ada di kota Jakarta di mana kami tinggal, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di bumi Nusantara sampai ke ujung bumi, sehingga melalui para hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala penginjil, guru-guru agama, maupun orang-orang percaya yang terus aktif mengemban amanah agung-Mu, banyak orang yang akan semakin mendengar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan banyak orang berbalik hatinya untuk percaya kepada Engkau, dan melaluinya kepastian keselamatan pun menjadi bagian banyak orang, dan demikian Tuhan pun akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Rangkaian kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini yang dilaksanakan tengah minggu maupun hari Minggu diberkati oleh Tuhan, terkhusus dalam persiapan kami masuk dalam kegiatan tutup tahun di bulan Desember nanti. Tuhan menolong, memberkati majelis jemaat, memberkati pengurus-pengurus komisi yang akan mensyukuri karya Tuhan di tahun 2021 dengan melaksanakan ibadah khusus tutup tahun. Tuhan yang akan menolong supaya mereka sungguh-sungguh dapat melaksanakan persiapan yang baik, dan persembahan yang terbaik itulah yang akan diberikan kepada Tuhan di waktu-waktu dan kegiatan-kegiatan yang akan datang bagi jemaat di tempat ini. Terpuji nama-Mu, inilah syukur dan syafat kami, semuanya kami alaskan kepada-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.
Terima kasih untuk kepada Bapak Gembala yang sudah membagikan berkatnya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Bapak dimanapun Bapak ditempatkan. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Namun sebelumnya kita angkat pujian doa Yabes. Oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai, namun saya mohon kesabaran dari sidang jemaat sekalian untuk mendengarkan warta gereja pada hari ini. Petugas ibadah pada Minggu tanggal 14 November 2021, ibadah tetap dilaksanakan melalui Zoom dan tatap muka. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Sudirman Waruhu. Liturgi akan dilayani oleh Diakon Z. Ferdinand Latekai. Doa persembahan akan dilayani Diakon Yusiana Abdinyo. Pelayan kantong persembahan dilayani oleh Diakon Rinasi Gunanto. Seperti biasa, metode persembahan, silakan sidang jemaat mentransfernya ke nomor rekening atas nama Bapak Gelondra Sembiring dengan nomor rekening seperti yang ada di slide.
Ibadah Komisi Muda-Mudi akan dilayani oleh tim misi dengan pelayan sebagai berikut yang diadakan pada hari ini. Liturgi Ibu Francisca Prakoso dari tim misi. Pembicara Pendeta Yefta Urip Santoso. Acara renungan diadakan pada pukul 14.00. Ibadah online Komisi Wanita pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, diadakan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara persekutuan doa, liturgi mohon kesediaan Ibu Rizda Sitorus, doa persembahan mohon kesediaan Ibu Ruth Mesa, pembicara dari BPKW. Kebaktian Komisi Pria diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 19.00 dengan acara diskusi liturgi mohon kesediaan Bapak Hendrik Londo, pembicara dari BPKP. Berita sukacita, telah lahir putra pertama anak ketiga dari keluarga Bapak Lodi Sefran dengan nama Azio Rai Sefran. Pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 8:07 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan berat badan 2,35 kilo dan panjang 44 cm. Kami segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Renovasi Pastori, Majelis Bidang Inventaris sudah melaksanakan program renovasi Pastori yang sudah berjalan pada bulan Oktober sampai saat ini. Berkaitan dengan program tersebut, Majelis telah menganggarkan sebesar 60 juta. Dalam pengerjaannya saat ini telah terhimpun dana sebesar 51 juta. Dalam hal ini, Badan Majelis mengundang Bapak dan Ibu terkasih jemaat GKM Betania yang rindu untuk memberikan sebagian berkatnya dalam mendukung akan program ini. Silakan melalui list donatur atau bentuk sumbangan kasih melalui bahan bangunan. Semoga kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian. Seperti dari tim misi dihimbau untuk jemaat sekalian untuk komitmen di dalam dana misi tahun 2021, silakan mentransfer kepada bendahara majelis, di mana tim misi dana yang sudah dihimpun akan dialokasikan bagi setiap pos PI dan gereja-gereja di luar dari gereja kita yang masih membutuhkan sampai saat ini. Doa Fajar online, silakan kepada jemaat sekalian untuk boleh ambil bagian di dalam doa Fajar online yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai jam 6 pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang saat ini bulan November yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Kita akan berpisah di tempat ini, kita akan meninggalkan kehidupan kita dan kita akan masuk di dalam kehidupan kenyataan kita dengan penuh kekuatan daripada Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku menyerah.
silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat siang untuk jemaat sekalian. Jangan lupa dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan terus teguh dalam iman, kita bertemu dan beribadah kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Minggu Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gue salah.